Kita jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB, salah satu program dari Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Irdian Sulistiantoro ditugaskan oleh Tuhan melalui Majelis Sinode sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jumat Horeb, Jakarta Timur. Kekasih Tuhan, sebelum kita disapa oleh firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu, Bapa Allah Surgawi, Yesus Kristus ya Roh Kudus. Engkau berkenan melawat kami melalui sabdamu pada malam hari ini. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sabda Allah terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 17 hingga 22. Namun saya akan membacakan khusus ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Yang disebut berbahagia bukan saja mereka yang mendengar, membaca, tetapi terutama yang melakukannya. Kekasih Kristus, ketika kita berbicara tentang manusia, dan ketika dianalogikan dengan mobil, maka dikatakan demikian. Mobil secanggih apapun, dengan alat monitor selengkap apapun untuk memonitor keadaan mobil, namun tetap saja memiliki blind spot, memiliki titik mati, kemudian tak termonitor oleh indera pengemudi. Demikian manusia, siapapun dia, dengan segala skill, sumber daya insani, kesehatan jasmani, rohani yang ia miliki, namun tetap saja ia memiliki blind spot. Ia memiliki titik lemah. Bahkan disebutkan memiliki titik mati. Kemudian ia benar-benar berada pada titik kulminasi kelima kemampuan. Saat berhadapan dengan tantangan persoalannya, kemudian tak tahu lagi apa yang harus ia perbuat, apa yang harus ia lakukan. Keadaan itu kemudian berdampak pada sikapnya, pada sikap kepada Tuhan yang disembahnya. Tuhan kemudian dipolakan menurut polanya yang sempit dan picik itu. Sekalipun dengan pekikan, teriakan, bahkan seruan, "Ya Tuhanku yang Maha Agung, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi," diekspresikan dengan penuh kesungguhan, tetapi tak menghasilkan akselerasi, tak menghasilkan tenaga apapun yang ditampilkan. Tak ada sesuatu yang diterimanya. Pertanyaannya, apanya yang salah? Apanya yang salah? Saudara-saudara, yang salah adalah ketika Tuhan dipolakan menurut polanya yang picik itu. Berarti Tuhan itu dikecilkan, Tuhan dikerdilkan. Padahal Tuhan adalah Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Allah dikatakan sebagai Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu. Allah disebutkan sebagai Allah yang omnipotent, Allah yang maha mampu. Allah disebutkan sebagai Allah yang omnipresent, adalah Allah yang maha hadir. Nah saudara-saudara,
segala keakbaran Tuhan itu kemudian terhalangi oleh pola yang dibuat manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dipolakan. Tuhan juga tidak bisa terpolakan oleh apapun dan siapapun. Tuhan adalah Tuhan dengan segala otoritas absolutnya, dengan segala kehendak bebasnya. Aku adalah aku. Apakah memang demikian? Ya. Mari kita melihat beberapa peristiwa yang diungkap kembali oleh Kisah Para Rasul 7, khususnya ayat 22 tadi. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, saudara, dari teks ini ada beberapa hal yang mesti kita tarik dan kita garis bawahi. Yang pertama adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Yang kedua adalah Musa. Orang-orang Israel, Musa adalah pihak yang sama sekali dalam hal ini tidak memiliki bargaining position, tidak memiliki peluang untuk tawar-menawar ketika diperbandingkan dengan pemerintahan Raja Mesir. Ketika mengeluarkan amanat, ketika mengeluarkan maklumat yang pertama, hentikan pertumbuhan jumlah orang Israel. Yang kedua, adanya perintah membunuh semua anak-anak laki-laki, termasuk Musa. Nah, de facto, de jure, itu blind spot, itu deadlock. Nah, saudara, kalau kita cermati, itulah fakta realita kemanusiaan. Namun, teks ini mengungkap juga, saudara, bahwa ternyata ada fakta realita lainnya. Fakta realita itu benar-benar real, bukan halusinasi, bukan fata morgana. Apakah realita yang lain itu? Realita yang lain itu yang pertama, saudara. Tadi muncul maklumat dari pemerintahan Mesir untuk pertumbuhan orang-orang Israel dihentikan. Namun kenyataannya, pertumbuhan penduduk komunitas orang Israel bukannya berkurang, tetapi bahkan bertambah berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa seharusnya sebagai pihak yang tervonis mati, segera menerima eksekusi mati, tetapi justru terposisi menjadi anak putri Firaun. Sebagai bangsawan tinggal di istana dengan segala fasilitas yang mengikutinya. Nah, itu adalah fakta realita ilahi. Tuhan dengan segala otoritas dan kehendak bebasnya bisa mengintervensi realita fakta kemanusiaan diubah menjadi fakta ilahi. Di dalam Tuhan tak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Dan itu yang juga dinyatakan dalam Lukas 1 ayat 37. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekasih-kekasih Kristus, dalam pressure pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat, bukankah itu baru pertama kali dialami oleh dunia? Barangkali ada yang mengatakan, oh enggak, sebelumnya ada terjadi. Benar, sebelumnya memang pernah terjadi, tapi sifatnya endemis. Yang lebih besar lagi, epidemik. Tetapi kalau diperbandingkan dengan pandemi COVID-19, wow, luar biasa COVID-19, pandemi COVID-19 ini, yang ternyata mampu memporak-porandakan konstelasi kesehatan, memporak-porandakan konstelasi finansial, ekonomi, politik, bahkan akhlak. Saat ini, saudara, begitu banyak pihak berada pada posisi klimaks, tak tahu lagi harus berbuat apa ketika berhadapan dengan masalah ini. Kemudian juga
Jangan lupa, saudara, begitu banyak juga orang-orang yang berKTP-kan Kristen, ternyata juga tidak steril dari hal itu, dari semua itu. Banyak orang bersikap apatis kepada Tuhan. Tetapi, jangan lupa, dalam situasi pandemi COVID-19 yang begitu mencekam ini, ternyata juga terjadi kebangkitan spiritualitas, saudara-saudara. Saat ini begitu banyak orang yang berdoa, begitu banyak orang yang membaca dan merenungkan Alkitab firman Tuhan ini. Begitu banyak orang yang merenungkan dan mencari Tuhan. Suasana bergereja pun semakin semarak. Tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, kendati dilaksanakan secara virtual. Dan saat ini, firman Allah memberikan pesan kepada kita semua bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan sanggup melakukan apapun bagi kita. Dan kita tahu kehendak Tuhan itu adalah kehendak berkenaan dengan rancangan damai sejahtera. Menandai iman kita kepadanya, saudara. Pemerintah sedang melaksanakan PPKM level 4. Mari kita topang, kita dukung. Kita berada dalam prokes 5M. Mensukseskan program vaksinasi. Dan selanjutnya, akrab dengan Tuhan, semakin akrab dengan Dia, tak dapat ditawar-tawar lagi. Mari kita tetap eksis di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau boleh mengingatkan kepada kami bahwa penentu kehidupan, penentu dunia ini bukan pandemi COVID-19. Tuhan adalah Allah yang akbar. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah diam untuk tetap menjaga dan merawat dunia ini, khususnya merawat manusia ini, lebih khusus lagi merawat umat-Mu. Kami berdoa untuk GPIB. Kami berdoa untuk Majelis Sinode sebagai pimpinan gereja. Kami berdoa untuk Majelis Jemaat sebagai pimpinan jemaat, agar kami semua benar-benar menggarisbawahi akan peran tugas pengutusan untuk memberikan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang mencekam ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala persiapan persidangan sinode yang akan berlangsung di akhir bulan Oktober ini. Dan selanjutnya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di pos-pos Palkes. Berkati para diakan penatua dan pendeta yang Engkau utus berada di sana. Dan berkati umat Tuhan yang ada di kota-kota agar bersatu padu menjadi kekuatan bersama untuk menebarkan cinta kasih dimanapun berada. Selanjutnya Bapak, kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya, kami berdoa untuk aparat keamanan, kami berdoa untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya, kami berdoa untuk Bapak Panglima TNI beserta jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat agama, seluruh rakyat Indonesia Bapak, agar bersatu padu untuk berjuang agar tetap eksis di masa pandemi ini. Kami berdoa khusus para nakes, Engkau serta Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Indonesia yang kami cintai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.